Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Silamari TV? Senang sekali saya Mulyadi bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Sebaiknya Anda Tahu. Dan nanti seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan membahas mengenai hal-hal yang menarik, kemudian edukatif dan juga inspiratif. Tentunya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa bagi Anda yang menjalankannya, karena memang kebetulan hari ini kita sama-sama menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang beragama Islam. Nah, berbicara mengenai bulan suci Ramadan, tentunya kebiasaan masyarakat Indonesia biasanya adalah mudik atau arus mudik. Dan tentunya ini menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia. Nah, kali ini tema itu berhubungan dengan keamanan arus mudik dan juga perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Dan di samping saya telah hadir tentunya seorang narasumber yang berhubungan dengan keamanan, tentunya tidak terlepas dari seorang kepolisian. Dan di samping saya itu ada Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Sunandar Resika, dan beliau tentunya sudah menjabat kurang lebih 6 bulan, jadi tidak begitu lama. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita semua baik, sehat. Alhamdulillah. Dan selain Bapak Kapolres Lubuk Linggau, telah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau, AKP Feby Febriana ya Pak ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik, luar biasa. Luar biasa. Puasa semua Bapak? Alhamdulillah puasa, Alhamdulillah pasti puasa. wajib itu. Wajib Pak ya. Nah Bapak, kita berbicara mengenai tema kita yaitu keamanan arus mudik dan juga perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Dan tentunya biasanya kalau bulan suci Ramadan itu berkaitan tentang biasanya arus mudik itu menjadi ciri khas bagi masyarakat Indonesia. Nah yang ingin saya pertanyakan nih Pak ya, untuk Kota Lubuk Linggau sendiri itu bagaimana sih keamanan selama bulan Ramadan, kemudian dari tindak kriminalitas dan juga peredaran narkoba? Apakah ada perbedaan atau tidak selama bulan Ramadan Bapak? Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau, untuk data kriminalitas yang masuk hari ini pada saat bulan puasa Ramadan ini memang mengalami penurunan secara kuantitatifnya, ya, mengalami penurunan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena mungkin ini faktor bulan puasa, jadi masyarakat fokus untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan ibadah. Saya kira itu. Berarti memang ada perbedaan Pak ya di bulan. Ada perbedaan. Di luar Ramadan. Di luar gitu Ramadan, ya. betul. Nah biasanya kan masyarakat Indonesia itu kalau menjalankan ibadah puasa pastinya menjalankan ibadah salat tarawih. Betul. Nah apakah dari Polres Lubuk Linggau sendiri itu sudah disiapkan dari segi keamanan per masjid, ada anggota mengamankan atau seperti hari-hari biasanya di luar Ramadan? Oke, jadi untuk pengamanan pada saat pelaksanaan kegiatan ibadah sholat tarawih, memang tidak semua masjid kita siapkan personil pengamanan. Ya. Hanya beberapa tempat masjid saja yang menjadi ikon daripada Kota Lubuk Linggau. Kita tempatkan personil di sana untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan sholat itu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Utamanya keluhan dari para jamaah itu adalah petasan yang terdengar atau dibunyikan oleh anak-anak pada saat pelaksanaan sedang sholat dan lain sebagainya. Ini sudah kita antisipasi, kita menurunkan beberapa personil. Kapolsek juga sudah kita beritahukan untuk mengamankan beberapa lokasi masjid yang memang jamaahnya banyak dan itu menjadi ikon di masyarakat Kota Lubuk Linggau. Berarti memang dari pihak kepolisian sendiri sudah menyiapkan tim khusus atau anggota yang dilibatkan dalam pengamanan masjid Pak ya? Memang kalau saya sendiri warga Kota Lubuk Linggau itu kan memang kalau kita apalagi di masjid di pinggir jalan begitu Pak, memang sering sekali terdengar petasan yang tentunya mengganggu aktivitas sholat tarawih Pak ya. Tapi kalau dari tingkat kerawanan, biasanya kan Kota Lubuk Linggau sendiri memang daerah transit Pak ya. Apakah dari kepolisian sendiri sudah menentukan titik-titik rawan seperti tindak kejahatan segala macam itu memang ada nggak sih Pak di Kota Lubuk Linggau sendiri? Kalau kita bicara untuk lokasi mana yang rawan, hari ini dinamika yang kita peroleh tentang data kerawanan ataupun lokasi mana tindak pidana itu terjadi itu relatif. Relatif itu artinya senantiasa bergerak, dinamis betul gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengatakan daerah mana. Tetapi khusus untuk masalah pada saat momen Ramadan dan Idul Fitri, hampir kita katakan yang memiliki kerawanan terbesar adalah sepanjang jalan
utama kita, Ayo Sudarso ini kerawanannya cukup tinggi, terutama kerawanan dalam aspek lalu lintas. Lalu lintas. Itu yang kita rasakan. Kenapa? Karena utamanya pada saat sore itu frekuensi intensitas masyarakat untuk keluar itu cukup tinggi, dan ini juga menimbulkan permasalahan-permasalahan kerawanan di bidang lalu lintas. Kalau untuk bidang aspek kerawanan Kamtibmas dalam bentuk laporan polisi tentang adanya jamret dan lain sebagainya, sampai dengan hari ini terjadi penurunan dan boleh dikatakan belum ada, sudah masuk ke minggu pertama ini. Berarti dari pihak kepolisian sendiri memang tidak ada tempat-tempat khusus atau lokasi yang dikatakan ini rawan kejahatan atau bagaimana? Belum ada, Pak ya? Belum ada. Karena peristiwa kejahatan terjadi itu sifatnya dinamis. Kadang terjadi di barat, kadang terjadi di timur, terkadang terjadi di selatan. Jadi kita tidak bisa mempetakan bahwa daerah ini rawan, tidak bisa. Karena mungkin faktor kesempatan ya. Benar. Kadang kesempatan itu para pelaku itu sudah ada niat, tapi kesempatan munculnya tidak menetap di satu titik. Iya. Gitu. Bergeser, jadi mengakibatkan peristiwanya juga menyebar. Jadi bisa disimpulkan adalah masyarakat Lubulingga sendiri harus sering tidak melewati mungkin tempat-tempat lokasi yang bisa dibilang sepi dari penduduk begitu, Pak ya. Itu biasanya rawan tindak kejahatan atau sama saja, Pak, di Lubulingga sendiri? Saya kira sampai saat ini untuk lokasi atau penggal jalan yang dikatakan terjadi tindak pidana seperti jamret, begal dan lain sebagainya, kami belum menerima laporan untuk itu. Ya kan? Jadi masyarakat kami himbau beraktivitas seperti biasa saja, ya. Iya. Nah, kalau tadi mengenai daerah rawan, mungkin kita akan beralih ke Bapak AKP Feby sebagai Kasat Lantas. Ini berhubungan dengan arus lalu lintas, Pak. Karena kan memang kalau kita lihat khususnya di daerah Kota Lubulingga sendiri, biasanya kalau Ramadan itu banyak sekali pedagang-pedagang makanan yang secara tiba-tiba mereka berdagang. Karena kalau di luar bulan suci Ramadan biasanya tidak ada, tapi kalau menjelang puasa itu biasanya mereka ada. Nah, dari Bapak sendiri, apakah pedagang tersebut itu bisa menimbulkan kemacetan? Jika ya, dari pihak lalu lintas sendiri apakah ada pengawanan khusus atau seperti biasanya, Pak? Baik, terima kasih. Jelas pada bulan Ramadan ini aktivitas yang sangat tinggi di jalan raya itu sore menjelang buka, karena masyarakat sudah terbiasa jalan-jalan ngabuburit sekalian membeli untuk buka takjil. Di Kota Lubulingga ini ada beberapa tempat yang memang buka, atau istilahnya di sini disebut pasar beduk. Pasar beduk ya. Pasar beduk ya. Di depan pasar Ekskompi, di Jalan Riau, dan di dekat Masjid As-Salam itu. Jadi sudah kami antisipasi. Jadi setiap sore personil kami sebanyak di satu tempat itu sebanyak 3 personil kita tugaskan untuk mengatur lalu lintas. Jadi dari 3 tempat setiap hari 9 personil melaksanakan pengaturan lalu lintas di sana. Oh, berarti memang dari pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas sudah menyiapkan 3 personil masing-masing lokasi yang dikatakan mungkin bisa rawan macet seperti itu, Pak ya. Tapi sejauh ini apakah memang kondisi kemacetan di tempat lokasi perdagangan tersebut apakah sebatas wajar atau tingkatnya zona merah atau bagaimana, Pak? Dari pertama dilaksanakannya puasa sampai sekarang kami pantau masih wajar-wajar saja. Wajar saja. Jadi tidak terjadi kemacetan total atau gimana, hanya mungkin agak padat karena banyak yang di pas pasar itu banyak kendaraan yang mempelankan atau mengurangi kecepatan untuk melihat-lihat apa aja yang diperdagangkan atau dijual di pasar itu. Berarti sejauh ini apakah memang sudah ada terjadi gangguan atau laporan dari masyarakat yang bisa dibilang penyebabnya adalah pedagang tersebut atau bagaimana, Pak? Kalau masyarakat sebenarnya nggak bermasalah, soalnya itu kan dari masyarakat ke masyarakat juga. Jadi pedagang itu sebagai masyarakat, yang beli juga masyarakat juga. Cuma malah memang itu ada pekerjaan tambahan untuk kami di waktu Ramadan ini, bulan puasa ini. Ya, berarti memang sampai hari ini itu pedagang tersebut tidak begitu mengganggu arus lalu lintas, Pak ya. Baik Bapak, nanti kita lanjut kembali karena kita harus jeda sebentar. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ngobrol bersama Bapak Kapolres dan juga Kasat Lantas. Tetaplah bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu.
Hayu.